Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih hadir di tempat yang penuh barakah ini. Demikian pula salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dengan kehadirannya beliau menyempurnakan akhlak manusia. Nabi dengan kehadirannya beliau kita dapat mengenal antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, sehingga menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kita dunia hingga akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada hadis yang selanjutnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkadang ditanya oleh sahabat. Tetapi terkadang juga beliau ketika duduk itu, jika sahabat tidak ada yang bertanya, kadang Rasulullah sendiri yang menimbulkan atau memunculkan pertanyaan. Itu tergantung dari ilham atau wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bertanya kepada para sahabat ketika sahabat tidak bertanya. Beliau bersabda, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah rahsuhu wa at'imu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrika hajataka." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atuhibbu an yalina qalbuka?" Apakah kalian senang atau suka apabila hati kalian itu menjadi lembut? Wa tudrika hajataka, dan kalian memperoleh apa yang kalian inginkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali bersabda, "Irhamil yatim." Maka kasihanilah anak yatim, wamsah rahsuhu, usap atau sapulah kepalanya, wa at'imu min ta'amika, dan berilah mereka makanan sesuai dengan makanan yang kalian makan. Yalin qalbuka, maka niscaya hatimu akan menjadi lembut, wa tudrik hajataka, dan kalian akan terpenuhi hajat-hajat dan keinginan-keinginan kalian. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang makna dan arti penting dari sebuah alat di dalam diri manusia yang paling penting yang dimiliki oleh manusia ini, hati. Kita tentu sering mendengarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, fa idza fasadat fasadat jasadu kullu." Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh perbuatan manusia. Tetapi apabila daging itu menjadi rusak, maka rusaklah seluruh bagian tubuh manusia. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang dimaksud daging itu adalah hati. Hati adalah pemimpin bagi manusia. Dalam diri kita itu hati adalah
pusat kehidupan manusia, yang menentukan kehidupan manusia. Jadi hati yang beri dalam pengertian makna lahiriah adalah jantung yang memompa darah itu. Kalau sirkulasi darah ia menyebarkan darah kemudian ke seluruh tubuh secara baik, maka tentu kesehatan manusia akan menjadi baik. Tetapi kalau fungsi jantung atau hati manusia bermasalah, maka kesehatan juga pasti akan menjadi masalah. Sama dengan diri manusia, hati yang paling di dalam diri manusia yang tidak tampak itu kalau dia menjadi rusak, maka perbuatan dan sifat manusia itu akan menjadi rusak. Dan ciri kerusakan hati manusia apabila hatinya telah keras, apabila hatinya telah membatu. Itu kalau hati sudah menjadi sakit, apalagi kalau hati telah mati, maka niscaya tidak ada dan tidak akan ada perbuatan manusia yang bisa dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ia bertindak bukan berdasarkan petunjuk dari dalam hatinya yang lembut, tetapi berdasarkan petunjuk dari hatinya yang telah dikuasai oleh setan. Makanya hati ini kalau dia menjadi baik, maka akan menentukan kebahagiaan dan jati diri manusia yang sesungguhnya. Tetapi kalau ia rusak, maka menjadi alamat dan menjadi celaka bagi manusia tersebut. Makanya di dalam diri manusia yang hati itu banyak sifat-sifat yang bersarang di dalamnya. Kalau hati itu menjadi keras, maka sifat yang bersarang di dalamnya adalah riya, sifat yang bersarang di dalamnya adalah kesombongan, semua yang tidak baik, iri, dengki, semua ada. Makanya kalau hati itu menjadi keras, sulit menjadi atau masuk petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Makanya perlu dilembutkan. Bagaimana cara melembutkannya? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatim. Kasihanilah, santunilah anak yatim. Kenapa anak yatim penting untuk disantuni? Mereka adalah golongan yang kemudian sangat membutuhkan, apalagi anak yatim, apalagi sudah piatu, anak yatim piatu, yang kemudian sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Nah, makanya pemberian yang terbaik kata ulama adalah kita memberi sesuatu kepada seseorang di mana orang itu dalam kondisi sangat membutuhkan. Biasanya begini, terkadang kita memberi sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidaklah terlalu dibutuhkan orang tersebut, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita memberikan kepada orang yang sedang kelaparan, termasuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, mereka kehabisan bekal atau kekurangan bekal, kita bantu mereka, minimal memberikan makanan atau memberikan minuman, itu pahalanya meskipun sedikit pemberian kita bisa melampaui pahala orang-orang yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan meskipun bantuannya banyak. Makanya kualitas sebuah pemberian itu dapat ditentukan daripada tingkat kebutuhan seseorang yang dibutuhkan. Nah, kira-kira siapa yang paling butuh di dalam kehidupan dunia? Mereka adalah orang yang sudah yatim, mereka orang yang sudah piatu, anak-anak yang membutuhkan santunan, bantuan dan uluran tangan kita. Makanya ternyata memperbaiki hubungan dengan mereka, memberikan kasih sayang terhadap mereka, itu dapat melembutkan hati manusia sehingga hati manusia tidak lagi menjadi keras. Nah, apa balasan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyantuni mereka, memberikan mereka makanan, memberikan mereka pakaian? Ya, kelembutan hati itu akan berdampak pada di mana rezeki manusia itu dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya keinginan sesuatu, apakah misalnya kita mau usaha kita lancar, kita mau keluar dari masalah yang membelit kehidupan kita, maka cobalah bersedekah terhadap orang-orang fakir miskin. Nah, biasanya ulama memberikan petunjuk caranya kalau kita bersedekah adalah kemudian niatkan melalui sedekah itu agar supaya anak itu kita minta untuk mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan hajat-hajat kita. Makanya semakin sering kita bersedekah, semakin sering kita memberikan kasih sayang, menyantuni fakir miskin, maka semakin mudah urusan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya memang membantu sesama manusia itu termasuk mereka yang paling membutuhkan adalah mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Makanya coba kita bandingkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perintah ibadah haji. Apa gambaran
apa ganjaran daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji memperoleh hajinya dengan mabrur? Laisa lahu il jannah. Tidak ada balasannya kecuali daripada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang mabrur, haji yang mabrur. Tetapi bagi orang yang menyantuni fakir miskin, memberikan kasih sayang, memberikan santunan kepada anak yatim dan piatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, aku bersama dan hadir di dalam hati anak-anak fakir dan miskin, anak yatim dan piatu. Berarti kalau seperti demikian, orang yang dekat dengan orang-orang yang miskin, orang yang dekat dengan fakir dan miskin, maka mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seperti demikian, mana kira-kira kalau kita memilih yang terbaik antara masuk surga dengan bertemu dengan Allah atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada kenikmatan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau pernah berkata, bukan kenikmatan sejati ketika kita masuk surga, tetapi kenikmatan yang sejati adalah ketika kita berkesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana cara kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Santuni mereka yang membutuhkan, kasihi mereka yang membutuhkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dikatakan bahwa rumah yang di dalamnya atau rumah yang dimuliakan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di dalamnya ada anak yatim dan piatu yang kemudian dimuliakan. Jadi ada anak yatim di dalam rumah kita yang dipelihara dan dimuliakan. Bukan anak yatim yang ada dalam rumah kita lalu kemudian kita suruh, kita kemudian tidak memuliakannya, tetapi yang diperintahkan oleh Allah bagaimana mereka kemudian dimuliakan. Makanya membebaskan satu orang miskin dari kemiskinannya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jauh lebih mulia daripada membangun 1000 masjid jami. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kadal fakru an yakuna kufra, bahwasanya kefakiran, kemiskinan seseorang itu sangat dekat dengan kekufuran. Jadi antara fakir dengan kafir itu beda tipis. Banyak orang yang menjual akidahnya karena hanya kebutuhan ekonomi. Banyak orang yang rela meninggalkan urusan-urusan akhiratnya hanya untuk kepentingan dunia. Karena kenapa? Menyibukkan diri untuk mencari harta dunia, apalagi mereka yang sangat kekurangan, sangat rentan dengan hal tersebut. Berarti seperti demikian penting bagi umat Islam untuk menemukan kesejahteraannya. Makanya bagaimana caranya agar supaya kesejahteraan itu merata di antara penduduk muslim, orang-orang Islam? Makanya di dalam agama kita disyariatkan itu bagaimana kita berzakat, zakat fitrah, bagaimana kita mengeluarkan zakat mal atau zakat harta kita. Karena kenapa? Itu dapat menjadi sarana melembutkan hati kita juga. Kalau ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak tetapi enggan mengeluarkan zakat daripada hartanya itu, maka yakin dan percaya harta itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Bahkan kita memelihara harta yang bukan milik kita. Kalau kita memakan harta yang bukan milik kita, akan menjadi daging dalam diri kita. Tidak ada yang dapat menghilangkan daging itu di dalam diri kita selain daripada panasnya api neraka. Nah, makanya kalau dititipi harta, apabila telah mencapai nisab, maka tentu harus dikeluarkan sebagian daripada harta itu, karena memang sebagian dari yang kita miliki adalah milik orang lain yang harus kita salurkan. Makanya kalau manusia telah lembut hatinya, maka niscaya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengalir pada dirinya, hajatnya akan mudah dipenuhi, lalu kemudian ia akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun yang kita miliki, sedikit yang kita miliki, dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat jauh lebih baik daripada yang banyak namun kita tidak manfaatkan. Dan manfaat yang terbaik adalah tidak ada ya sesuatu yang paling baik di sisi Allah selain daripada manusia yang paling bermanfaat terhadap sesamanya manusia. Karena kenapa? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi petunjuk, dan ternyata di antara seluruh isi-isi Al-Quran itu, kalau dibandingkan antara perintah salat dengan perintah mengabdi kepada sesama manusia, berkhidmat kepada sesama manusia, jauh lebih banyak perintah untuk berkhidmat kepada sesama manusia.
Makanya setelah kita melaksanakan salat itu memiliki dimensi sosial. Apa dimensi sosialnya salat? Adalah peka terhadap sesama manusia. Kalau ada orang yang kemudian bagus salatnya, salat 5 waktunya, salat berjamaahnya tidak pernah ketinggalan, tetapi rusak hubungannya terhadap sesama manusia, maka tidak dapat dikatakan ia sedang mendirikan salat, tetapi hanya dapat dikatakan ia hanya mengerjakan salat itu. Jadi kalau mengerjakan salat itu selesai kita usolli, selesai kita takbir sampai salam itu mengerjakan salat. Tetapi nanti salat itu akan tegak, nanti salat itu akan berdiri apabila salat kita berfungsi dalam ranah sosial, bagaimana kita memperbaiki hubungan terhadap sesama manusia, termasuk mereka kita berusaha untuk membebaskan orang yang miskin keluar daripada kemiskinannya, agar supaya kita menyelamatkan mereka dari jurang kekafiran. Tidak ada sesuatu yang paling celaka apabila manusia telah menjadi kafir. Karena kenapa? Tidak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi ia belum bertaubat. Maka semoga keimanan yang kita miliki sedikit mungkin masih lemah, maka dapat kita kuatkan dengan memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Semoga dengan melalui perantara pemberian kita, sedekah-sedekah kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ganjaran dunia, tetapi juga ganjaran di hari kemudian. Apa yang kita korbankan di dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah tabungan untuk menjadi harta kita di hari kemudian. Kalau harta kemudian hanya kita makan, bisa jadi hanya menjadi kotoran. Kalau harta kemudian hanya kita tinggalkan di dunia, bisa jadi hanya menjadi rebutan orang-orang yang ada di belakang kita. Tapi kalau harta telah kita sedekahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat yang kita miliki nanti di hari kemudian yang akan kita nikmati hasilnya. Maka semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kekayaan, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bersedekah. Karena kenapa? Banyak orang diberikan harta benda, tidak diberikan kemampuan untuk bersedekah. Tetapi orang yang diberikan kemampuan untuk bersedekah sudah dipastikan bahwa dia adalah orang kaya. Kenapa? Ukuran kekayaan pada hakikatnya di dalam agama kita adalah sejauh mana ia sering memberi. Meskipun banyak hartanya tetapi jarang memberi, itu menunjukkan bahwa ia di dalam hatinya masih merasa miskin. Kenapa? Masih perlu membutuhkan sesuatu tambahan pada dirinya. Sementara memberi adalah tanda kekayaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai maha kaya? Karena ia memberikan, selalu memberi kepada hambanya. Maka kalau kita memberi satu, Allah akan memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kita korbankan. Semoga kita diberikan konsisten, senantiasa konsisten di dalam agama kita, dan berusaha untuk senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih hubungan kita dengan para fakir miskin, anak yatim, yang agar supaya mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang berkaitan dengan hadis ini yang bisa kita paparkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada minggu depan, InsyaAllah. Mari kita doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam minallahil mustan wal itiklan. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.